Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Setiap kita ini dikatakan tidak ada yang luput dari yang namanya berbuat kesalahan atau dosa. Mungkin yang membedakan adalah besar dan kecilnya kesalahan atau dosa itu, disengaja atau tidak disengaja, kita sadari atau tidak kita sadari. Sehingga dikatakan kullul insani khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang punya kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kajian kita siang ini yaitu tentang keutamaan dan keajaiban istighfar. Keutamaan dan keajaiban istighfar. Istighfar dalam bahasa kitanya adalah permohonan ampun kita kepada Allah ataupun pertobatan kita kepada Allah. Bacaan istighfar itu yang paling pendek dan paling sederhana adalah Astaghfirullahaladzim. 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 Artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Atau, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu yang maha agung dan maha besar. Kalau mau ucapannya lebih panjang lagi, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi, Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan-bacaan ini intinya adalah permohonan ampunan kita ataupun pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa kita membacanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ataupun bahkan dalam bahasa Minang, itu bukanlah suatu kesalahan, dibolehkan. Maka yang pertama, kegunaan daripada bacaan istighfar itu benar adalah satu-satunya cara untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Memang ada kaum muslimin dikatakan bahwa sholat, bahwa puasa, bahwa ibadah Ramadan, ibadah zakat dan lain sebagainya, termasuk sholat Jumat, dikatakan bisa menghapuskan dosa. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW kita temukan bahwa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun bainahunna iza jatanabal kabair. Salat yang 5 waktu dari satu salat ke salat berikutnya apabila ditunaikan, salat Jumat dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya apabila ditunaikan, puasa Ramadan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah berbuah pengampunan dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Dengan kata lain, ibadah-ibadah itu hanya bisa mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita, itu adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan untuk dosa-dosa besar, maka caranya tiada lain dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Maka banyak dalam Al-Quran Allah mengingatkan akan hal ini. Misalnya surat Tahrim ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan
Tuhanmu akan menghapus segala kesalahanmu, dosamu, dan memasukkanmu ke dalam surga. Namun demikian kaum muslimin, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, maka ampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Tinggal kita beristighfar dan bertobat kepadanya. Yang kedua adalah untuk membersihkan hati kita. Dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, Innal abda iza akhta'a khati'atan nuktat fi qalbi nuktatan sauda fa iza huwa naza'a fastaghfara wa taba tsukila qalbuhu. Seseorang manakala dia berbuat dosa atau kesalahan, maka menempel di hatinya satu titik hitam. Maka begitu dosa itu dilakukan berikutnya, dari hari ke hari bertambah, terus bertambah, baik kesalahan kecil, dosa kecil maupun yang besar, maka titik hitam tadi akan terus bertambah dan menempel di hati kita. Maka bagaimana cara membersihkannya? Maka Nabi katakan, fa iza huwa naza'a fastaghfara wa taba tsukila qalbu. Kalau dia ingin membersihkan hatinya, maka hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka ketika itu hatinya kembali bersih. Hati yang bersih ini sangat kita butuhkan. Hati yang bersih akan mudah menerima kebenaran. Hati yang bersih akan mudah menerima ilmu dan menyimpannya. Hati yang bersih mendatangkan ketenangan, dan hati yang bersih mendatangkan kekhusyukan kita dalam beribadah. Yang ketiga, bacaan istighfar dipandang Allah sebagai sebuah ibadah. Seperti halnya kita baca Al-Quran, maka setiap bacaan itu ada pahalanya. Maka bacaan istighfar juga demikian. Sehingga Allah memuji orang-orang yang beristighfar itu sama dengan orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang berkata benar dan melakukan ketaatan kepada Allah serta menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 130 ayat ke-17 dikatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang berkata benar, dan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk beribadah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar pada sepertiga malam. Ini artinya bacaan istighfar itu ringan, gampang, tidak perlu tempat khusus, waktu khusus, di mana saja bisa. Maka tinggal kita lagi mengucapkannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Adalah baginda Rasulullah SAW orang yang paling banyak beristighfar. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Di hadis lain dikatakan mi'atu marrah. Nabi SAW bahkan bersumpah, demi Allah, aku selalu memohon ampun kepada Allah, beristighfar dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Ada yang mengatakan dalam hadis lain 100 kali. Kalau ini kita biasakan, sebenarnya tidak susah dan tidak berat. Yang perlu hanya kita menggerakkan dua bibir kita dan mengeluarkan suara kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau misalnya kita jadikan pengiring solat kita 5 kali sehari semalam, maka bisa kita bagi sebelum solat 10 kali, selesai solat 10 kali, maka satu solat itu 20 kali. 5 kali solat sehari semalam 100 kali bisa kita ucapkan. Dan sekali lagi, waktunya tidak pula harus mengiringi solat, di mana saja dan kapan saja. Tinggal kita mau atau tidak, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dalam Ali Imran ayat 133 Allah gambarkan bagaimana pahalanya itu. Wasari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan, beristighfar. Dan di balik ampun itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di balik ampunan Allah sediakan surga bagi orang-orang yang mau beristighfar kepadanya. Yang keempat adalah bahwa istighfar itu akan menjadi penolak bala, akan menjadi penangkis berbagai bencana dan musibah. Yang terjadi di kalangan masyarakat kita, di kaum muslimin yang banyak adalah istighfar itu baru dibaca ketika musibah itu sudah terjadi.
Ada kebakaran, baru baca istighfar. Ada banjir, baru dibaca istighfar. Ada longsor, baru dibaca istighfar. Ada gempa, baru baca istighfar. Padahal Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, pernah mengatakan, dulu ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup, maka ada dua pelindung kita dari berbagai bencana dan bala itu. Yang pertama baginda sendiri, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah bacaan istighfar. Tapi begitu baginda Rasulullah SAW sudah meninggal, maka satu-satunya pelindung kita adalah ketika istighfar itu dibaca sebanyak-banyaknya. Tetapi manakala umat sudah tidak peduli dengan beristighfar dan bertobat, maka berbagai bencana dan bala itu akan datang. Sebenarnya ucapan ini ada dasarnya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum yastaghfirun. Allah katakan, dan Allah tidak mengazab menyiksa suatu kaum selama engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab menyiksa suatu kaum selama mereka senantiasa beristighfar. Mari kaum muslimin kita biasakan, kita jadikan bacaan istighfar ini menjadi buah bibir kita. Kita ucapkan sebanyak-banyaknya, sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari semalam. Kalau kita jadikan mengiringi solat yang 5 waktu, maka 10 kali sebelum solat, 10 kali setelah solat, dan rasanya itu tidak akan sulit. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.